Hai para pecinta film, ketemu lagi di channel Film Itu Keren. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Inland Empire. Film ini merupakan karya David Lynch yang dirilis tahun 2006. Saking memusingkannya film ini, saya rasa tidak banyak orang yang mau membuat konten tentang pembahasan film ini. Nontonnya aja pusing 3 jam pula. Sebelum masuk ke ceritanya, saya peringatkan lagi ya bahwa konten saya mengandung spoiler. Jadi sebaiknya kalian nonton dulu filmnya sebelum kembali lagi ke video ini. Alur cerita ini sudah sekaligus saya analisa karena sudah saya susun sesuai kronologi di masing-masing plotnya. Bukan sesuai urutan apa adanya di film. Biar kita nggak sama-sama bingung. Tapi ini pun berdasarkan pemahaman saya aja ya. Di dalam film ini, saya menemukan beberapa plot cerita di mana di dalamnya ada plot lagi. Jadi bercabang gitu guys ceritanya kayak struktur organisasi. Jadi gini, ada 2 plot yang dibahas di film ini. Yang pertama, proses pembuatan film berjudul On High in Blue Tomorrow. Kedua, isi dari film On High in Blue Tomorrow. Sekarang kita masuk ke alur cerita yang pertama, yaitu sebelum film On High in Blue Tomorrow dibuat. Seorang nenek sedang menyusuri jalan di Hollywood dan masuk ke rumah seorang aktris bernama Nikki Grace yang diperankan Laura Dern. Nenek tersebut memperkenalkan diri sebagai tetangga baru. Nenek tersebut menanyai Nikki mengenai film terbarunya. Namun Nikki tidak mau membicarakannya. Lalu scene berpindah ke adegan di mana Nikki loncat kegirangan setelah mendapat telepon dari agensinya bahwa dia lolos untuk peran di sebuah film. Suatu hari, Nikki briefing dengan tim mengenai film berjudul On High in Blue Tomorrow. Disutradarai oleh Kingsley yang diperankan Jeremy Irons, dan lawan mainnya adalah Devon Burke yang diperankan Justin Theroux. Dalam film ini, Nikki berperan sebagai Susan Blue dan Devon sebagai Billy Syed. Sebelum proses syuting dimulai, Nikki dan Devon menghadiri suatu acara talk show di mana mereka diwawancarai mengenai film tersebut. Host bertanya, apakah Nikki akan tetap setia dengan suaminya meskipun menjadi lawan main Devon? Nikki mengatakan bahwa dia akan profesional. Selepas acara, Devon mengeluhkan hal tersebut ke beberapa orang di belakang panggung, karena sepertinya dia tersinggung. Devon mengatakan bahwa dia tidak akan tertarik dengan Nikki. Saat sedang proses latihan, tiba-tiba Nikki mendengar suara di studio. Devon masuk ke area studio yang cukup luas, namun tidak menemukan apapun. Lalu Kingsley bercerita bahwa film tersebut sebenarnya sudah pernah dibuat, namun tidak sampai tuntas karena kematian timnya dan hal-hal aneh lain. Film tersebut dibuat berdasarkan kisah rakyat Polandia Gypsy. Kabarnya film ini terkutuk, namun dengan segenap keyakinan, untuk kali ini proses pembuatan film tersebut akan terus berlanjut. Kita beralih dulu ke suami Nikki yang bernama Piotrek. Piotrek sendiri sebenarnya kurang setuju Nikki mengambil peran tersebut. Piotrek memperingatkan Devon bahwa bagaimanapun Nikki telah terikat sebagai istrinya. Intinya sih, lu jangan macem-macem sama bini gua. Tapi emang dasarnya Devon rada tengil. Suatu ketika pas lagi break syuting, dia malah ngajak Nikki jalan sepulang syuting. Dan Nikki mengiyakan ajakannya. Sampai suatu ketika mereka berbuat hal yang iya-iya di studio lokasi syuting.
Namun dari dialog yang terjadi, saya menangkap ada perbedaan persepsi di antara mereka. Nicky menganggap kencan itu sebagai bagian dari pendalaman peran di film mereka, sedangkan Devon menganggap ini kencan beneran. Padahal, suami Nicky sendiri di film ini juga ambil bagian sebagai suami Susan, yaitu Smithy. Jadi film ini menceritakan tentang perselingkuhan. Jadi sama aja Devon main belakang sama istri teman satu timnya sendiri, Ethan. Suatu hari saat akan syuting, Nicky melihat dirinya sendiri sedang latihan menjelang proses syuting. Lalu Nicky berlari ke arah studio. Di sana dia melihat suaminya sedang memandang dari jendela salah satu rumah. Nicky ketakutan dan masuk ke salah satu rumah. Devon yang mendengar suara berisik mencoba masuk area studio untuk mengecek dan mengintip ke rumah tempat Nicky berada dari jendela. Nicky meneriakkan nama Billy, namun Devon seperti tidak melihat apapun. Jadi pas awal-awal briefing film yang udah saya ceritakan sebelumnya, kan sempat terjeda karena ada suara berisik di area studio. Tapi pas dicek sama Devon nggak menemukan apa-apa. Jadi itu pelakunya si Nicky sendiri. Nah mulai nggak masuk akal kan? Bingung kan? Dan sejak keberadaan Nicky di dalam rumah tersebut, scene-scene berikutnya akan menyiksa otak kita sampai film berakhir. Sekarang kita masuk ke alur cerita film On Hide in Blue Tomorrow. Sekarang kita ganti ya. Nicky kita ganti sebagai Susan, Piotrek sebagai Smithy, Devon sebagai Billy. Dan ada pemain baru yaitu The Lost Girl. Ini nggak dijelaskan nama aslinya. Di film On Hide in Blue Tomorrow, ada dua plot cerita yang dibahas, yaitu kehidupan The Lost Girl dan kisahnya Susan Blue. Kita bahas dulu alur cerita tentang kisahnya The Lost Girl. Seorang mantan PSK Polandia, sebut saja The Lost Girl, sedang menangis di depan TV, mengingat masa lalunya. Dan siaran TV yang sedang ditonton adalah sitkom The Rabbit. Lalu muncul cuplikan scene awal tentang proses syuting film On Hide in Blue Tomorrow. Tidak dijelaskan bagaimana backgroundnya. Dia pernah terlibat prostitusi di mana mucikarinya sering menyakiti fisiknya. Mereka menggunakan bahasa Polandia. Lalu suatu malam, sepertinya dia udah berhenti jadi PSK. Dia sedang keluar dan papasan sama mantan mucikarinya di jalan. The Lost Girl ini masih ketakutan ketemu pria itu. Pria tersebut memberitahu bahwa ada kasus pembunuhan dan korbannya pernah terlihat bersama The Lost Girl. Mungkin pernah jadi kliennya. Ada adegan pembunuhan tapi nggak jelas siapa pelakunya. Nah, sekarang kita masuk ke kisahnya Susan. Susan punya suami bernama Smithy. Suatu ketika, Smithy mendapat pekerjaan di sebuah sirkus The Phantom. Hal ini membuat Susan sering ditinggal ke berbagai tempat, namun tidak memperbaiki kondisi perekonomian mereka. Karena Smithy jarang pulang, rumah Susan sering kedatangan para PSK, di mana terkadang mereka berdansa bersama. Suatu ketika pas suaminya sedang di rumah, Susan cerita ke suaminya kalau dia hamil. Bukannya senang, malah jadi makin kasar sampai akhirnya Susan kehilangan anaknya. Entah karena dipaksa menggugurkan atau keguguran. Lalu Susan selingkuh dengan Billy yang sudah beristri dan punya 2 anak. Saat Susan ke rumah Billy, ada istri dan anaknya. Lalu Susan ditabok. Kemudian, Susan mendatangi seorang pria berkacamata dan menceritakan masa lalunya yang hampir diperkosa di usia 15 tahun. Sampai akhirnya dia terjerumus prostitusi. Dan cerita apa yang dia alami sekarang. Nah, jadi cewek-cewek PSK yang sering ngumpul di rumah Susan adalah teman-teman lamanya.
Setelah sesi curcol, Susan di jalanan Hollywood bertemu lagi dengan para PSK. Susan berlari karena merasa ada yang mengikutinya. Seperti yang dia rasakan sebelumnya, juga pernah merasa dibuntuti seseorang. Ternyata yang mengikutinya adalah Doris, istri Billy. Lalu Doris menusuk Susan dengan obeng. Setelah berlarian sambil menahan sakit, Susan pun tewas. Dalam interogasi polisi, Doris mengatakan bahwa dia melakukannya karena dihipnotis The Phantom. Lalu dia menunjukkan luka bahwa dia juga menusuk dirinya sendiri. Dan setelah adegan kematian Susan itu, Kingsley selaku sutradara mengatakan cut. Lalu syuting berakhir. Film On Hide in Blood Tomorrow kelar ya. Sekarang nama Susan kita kembalikan lagi ke Nikki. Nikki menjelajahi area studio dan di dalam bioskop dia melihat refleksi dirinya di layar. Lalu Nikki bertemu cewek yang berperan sebagai The Lost Girl di suatu kamar hotel. Lalu sosok Nikki menghilang. Nah, sekarang kedua plot di atas udah kelar. Baik proses pembuatan film dan isi film On Hide in Blood Tomorrow. Sekarang kita masuk ke dunia real. Pemeran The Lost Girl keluar kamar hotel dan berlari menuju rumah yang menjadi set lokasi rumah Smithy. Muncullah seorang ayah dan anak. Pria tersebut adalah yang berperan sebagai Smithy dan Piotrek. Ternyata nama aslinya adalah Paul. Kemudian pemeran The Lost Girl ternyata nama aslinya adalah Heather. Lalu mereka bertiga berpelukan. Jadi ini adalah keluarga real dari dua plot film yang kita bahas. Nah, tapi pemain lain, Nikki dan Devon nggak dijelaskan nama aslinya siapa. Kemudian ditampilkan bahwa Hotel The Lost Girl, rumah Susan dan suaminya Smithy, lokasi sitkom kelinci, acara talk show yang dibawakan Marilyn Levis berada pada studio raksasa yang sama. Di lorong hotel ada cewek-cewek lari kegirangan. Mereka senang karena syutingnya udah kelar. Kemudian muncul sosok pemeran Nikki dan Susan duduk menghadap kamera. Lalu film ditutup dengan adegan dance banyak wanita. Kesimpulannya, film ini terdiri dari 3 plot. Yang pertama adalah proses syuting film adalah film juga, tapi nggak dijelaskan judulnya. Kemudian yang kedua, film berjudul On Hide in Blood Tomorrow. Dan yang di penghujung cerita adalah realitas. Sampai sini ya alur ceritanya. Setelah ini kita ketemu lagi di konten yang khusus membahas analisa film ini, yang saya buat berdasarkan IQ saya yang nggak tinggi-tinggi amat. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Bye!